enaknya dia ini kalau udah rantingnya itu tebal kali itu, kayak tumor-tumor gitu. Perantingannya kayak gini nih. Cabang atau batang sama besar dengan lanjutan pohon ini berarti bukan cabang. Batang ya. Ini adalah batang yang tentunya sedikit kita akan membentuk di mahkota semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Padigram Bonsai Semeton bersama saya Aditya. Dan Semeton, kali ini kita bikin video lagi ya. Kebetulan sekarang kita di tempatnya Mas Agus, sudah tidak asing lagi ya Semeton ya. Yang di video sebelumnya di sini kita mendasari ya salah satu bonsai milik beliau, yaitu kalau tidak salah pohon wahong ya Mas Agus pada saat itu ya. Ya. Mungkin bisa disapa-sapa dulu Mas Agus, Mas Dedeng, Semeton sekalian. Ya, untuk semua penggemar bonsai daerah Lombok Utara, saya harap agar semangat semua ke depannya. Ya, Mas Dedeng. Ya, kita pupuk semangat terus dalam rangka kegiatan kita bulan Juli nanti. Ya. Kalau bisa master-master pohonnya itu dikeluarin semua ya. Kita akan bertarung di ajang tingkat nasional. Ya untuk teman-teman pebonsai sih, bukan untuk yang lain. Ya semangat terus itu aja. Ya. Baik Semeton ya, itu tadi sudah disapa oleh Mas Agus dan Mas Dedeng juga Semeton. Oke, kita lari ke pembahasan pohon. Kebetulan ini sedang di kawat wiring, ini salah satu bonsai miliknya Mas Agus ya. Ini pohon apa nih Mas Agus? Hokianti. Hokianti ya, yang lokal. Hokianti lokal. Ini ukuran apa ini Mas Dedeng? Ini Hokianti. Ya. Nah, secara umumnya orang mengenal jenisnya ini Hokianti. Kalau teman-teman di daerah Jawa sana bilangnya Sidoguri. Sidoguri ya. Tapi lebih kepada umumnya kalau anehnya ya Hokianti. Hokianti. Yang tentunya bukan tanaman kita. Kita punya jenis Hokianti, tapi jenis daunnya agak besar dikit, agak berbulu. Baik. Yang Lombok punya. Tapi saya lihat sekarang agak punah. Bukan punah sih, sudah jarang saya temukan. Begitu ya. Oke, baik, kita ke pohon Hokianti ya Semeton. Karakteristik dari pohon Hokianti ini sendiri apa gitu Mas Dedeng? Maksudnya ciri khas dari pohon Hokianti ini. Kalau karakter itu sama aja, saya ngeliatnya kayak pohon apa ya, sama aja kayak pohon yang lain lah, artinya kayak jenis, kalau bilang kayak rukap sih enggak, kayak apa ya guys ya, Kayak sisir sama dia. cuman karena kalau enaknya dia ini kalau udah rantingnya itu tebal kali itu, kayak tumor-tumor gitu. Perantingannya kayak gini nih, tebal. Itu perantingannya. Mungkin ciri khasnya itu ini ya, daunnya berbulu gitu ya. Yang kita punya ini agak bulu, cuman tidak terlalu menonjol. Kalau yang lokal iya. Kalau yang maksudnya yang Lombok punya. Kalau ini kan masuk import juga sih ini. Oh, ada impor juga. Import ada lagi yang super mikro. Bukan bahasa super mikro, ada Hokianti yang sangat kecil sekali, tapi pembesarannya amit-amit lah harus. Berarti kalau yang mikro, kalau ukuran segini sudah termasuk besar ya Mas Dedeng ya. Kayaknya besar sekali itu. Besar sekali itu ya. Yang terakhir juga kita yang temukan ada ya. di Pak Haji Mawardi ya, salah satu bapak kita sana, puling segini. Itu sebelum main bonsai itu udah ada di tanah lagi. Berarti sudah berapa puluh tahun umurnya ya? tahun 2000-an lah itu sudah ada, tapi kok segitu aja pohon itu. Luar biasa ya. Oke, baik. Saya ke cara penanamannya mungkin Mas Agus ya, karena Mas Agus selaku yang merawatnya juga ya untuk penyuburannya di sini Semeton. Untuk merawat pohon Hokianti ini sendiri
Kesulitannya apa, Mas Agus? Saya rasa kalau kesulitannya enggak ada. Hmm. Dia itu enak, kita tanam, kita stek aja tumbuh. Dan tidak ada hambatan. Maksudnya dia itu akan terus tanpa henti. Hmm. Terus daunnya itu dia ibaratnya apa, mengkilat terus. Kilo ya? Iya, kilo. Jadi kalau masalah media itu ya biasa sama aja seperti yang lain. Nggak ada pasir ya? Ya. Dan dia juga tidak mudah stres, pohon Hokianti ini. Berarti termasuk gampang, Mas Gampang Agus, ya, bagi saya gampang menurut saya. Baik, kita putar sedikit mungkin dulu Mas Dedeng. Kita perlihatin ke semua sekalian. Sebentar dulu ya. Ini sudah dirawat berapa lama, Mas Agus? Sudah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Berarti dapat beli dulu? Beli dulu ya. Beli dulu ya. Ya. Semenjak beli sampai sekarang itu tidak ada hambatan. Ini sultannya. Ini mantap nih. Nih, bagaimana? Nah kan? Berarti tinggal ini Mas Dedeng ya, tinggal perapatan perantingan ya ini ya? Ya, itu aja. Apa istilah ramifikasi, apa istilah kerennya ya. Tinggal diramekan saja. Baik. Artinya percabangan proporsi saya rasa udah cukup. Baik, dari penjelasan Mas Dedeng tadi ya, semeton. Kira-kira butuh berapa lama lagi nih untuk merapatkan perantingannya ini Mas Dedeng? Saya rasa Hokianti pada dasarnya sama dengan yang lain lah. Perlu sering, kalau sudah tahap seperti ini perlu sering pruning, pangkas daun. Terus saya rasa untuk waktu yang Mas Hadir bilang ya 1 tahun lah bisa kayak jari-jari itu. Artinya sampai perantingan sudah kekar kayak gitu. Tergantung kesuburannya lagi Mas Dedeng ya. Berarti begitu semeton. Oke, kita perhatikan nih. Enak ya Sultan, mantap. Baik Mas Agus, saya ke Mas Agus. Ini kan sudah dirawat 1 tahun Mas Agus. Berarti dulu belinya itu enggak begini ya? Tidak begini. Enggak begini ya. Baik. Dalam masa 1 tahun tuh merawat Hokianti ini Mas Agus. Kita lihat dari pohon tikus dan cancang kan ada hama-hamanya gitu Mas Agus. Di pohon ini ada enggak hamanya? Selama ini tidak ada. Tidak ada sama sekali ya. Kendalanya tidak ada. Berarti enggak pernah diinjek gitu ya? Kalau insek kan kita serempak semuanya. Oh, semua rata ya. Termasuk kena juga ya. Nah, juga ya. Begitu Sultan. Tidak ada kendala yang berarti lah dalam Ya. pohon ini ya. Baik. Luar biasa. Ini rencananya mau dikeluarin Mas Agus ya? Rencana Di Pamnas. ya untuk meramaikan di Lombok Utara ini biar semakin rame, teman-teman yang pemula biar semakin semangat. Begitu Sultan. Jadi akan disiapkan untuk bertarung di Pamnas Kabupaten Lombok Utara ya, tanggal 1 Juli sampai 11 Juli Sultan. Dalam Pak Hadir ya. rangka ajang gawe beli itu. Gawe beli ya. Kita lagi mau rencana begawi ini. Jadi sekarang ini sambil kita santai-santai sebetulnya. Sebenarnya banyak sih pohon di sana sebetulnya. Tapi kebetulan ini lagi dikerjakan untuk persiapan. Ya kita ambil ini dulu ya. Ya untuk melakukan ini Mas Dedeng ya, merapikan perantingan ini, yang perlu diperhatikan tuh apa Mas Dedeng? Ya, tentunya kesuburan Om. Pak, kesuburan dulu. Ya seperti biasanya jangan pernah menggarap pohon dalam kondisi pohon sakit. Tentunya pohonnya harus sehat, dalam kondisi sehat dulu. Jangan pohon sakit kita main gini tak itu kering. Yang harusnya pohon subur dulu. Itu kunci utama, menggarap pohon dalam kondisi subur. Kondisi subur ya. Kalau memang lagi stagnan atau diam, usahakan atau ganti media karena penting subur. Nah, itu hal pertama yang harus diperhatikan. Kedua, terkadang kita sering anggap pohon ini udah terarah nih. Ada mulai tumbuh yang lain. Itu hati-hati. Kadang-kadang kita enggak kontrol sana. Karena tumbuh yang lain akan mengalahkan yang sudah terarah. Nah, ini kan pohon lagi di wiring kan? Ya. Di wiring. Sedikitnya ini pohon yang mengalami sakit lah. Nah, dalam kondisi begini nanti ada tumbuh yang lain. Nah, itu loss. Lupa kita potong. Itu berdampak kepada ranting-ranting yang sudah kita arahkan. Ya kalau memang sudah tidak dipakai lagi, ya, ada yang tidak dipakai itu ya dibuang aja. Biar nutrisi pohon itu tetap lari ke
semua cabang, semua ranting. Semua ranting yang sudah diarahkan gitu Mas Dedang kan? Oke, ini larinya ke ukuran apa Mas Dedang? Apanya? Ukurannya? Kalau menurut Mas Adit, Medium lah. ini naik 40 kan? Ya lebih. Ya 40 kurang lah. 40 kurang ya. Dari tahapannya sendiri Mas Dedang bagaimana pohon ini? Kalau saya sih enak ya. Tapi baru ini teman-teman di Lombok Utara saya lihat untuk Hokianti baru ini aja. Mungkin banyak sih yang lain, cuman saya belum lihat untuk Hokianti. Yang proporsinya seperti ini Mas Dedang ya? Iya. Baik, jadi ini saya mau tanyakan sedikit sebetulnya, mungkin bisa diambil. Ini saya lihat ada kekosongan di sini Mas Dedang, di sini. Karena dimensi ya. Iya. Nah, Kira-kira untuk mengakali ini bagaimana Mas? karena itulah yang saya tunggu. Saya tidak berani potong. Ya, Harapkan dia keluar di sini tadi, ya, sebetulnya. dia keluar sini. Tuh. Bisa dicontohkan mungkin ya menggunakan kawat. Baik, Mas Dedang. Karena ada Ini nggak sebetulnya. di sini aja kan, anggap contoh aja kan. Dia ngisi ruang di sini aja. Nah. Ya. Kayak gitu aja. Tanda dia bisa terisi kan. Jadi susunan dimensi itu juga menentukan keindahan pohon itu Iya, Mas Dedang ya. dimensi itu sangat menentukan. Besar sekali pengaruhnya kan. Kedalamannya apa itu. Kedalaman, maksudnya kedalaman ruang dimensinya Mas Dedang ya. Baik, Sultan bagaimana Sultan ini? Ya, setelah diisi dengan kawat, nanti harapannya kenapa Mas Dedang tidak potong yang ini, yang kecil ini Sultan? Ya. Ini diharapkan tumbuh Iya, ke sini. rencana kita mau pakai. Tentunya yang lain juga kayak ini, kayak sedikit kurang proporsi lah backgroundnya ini tentunya. Nah ini kan kita programkan untuk mengikuti kegiatan di Lombok Utara. Sedikit agak kita peras sedikit, yang tentunya karena tidak ada kegiatan ini mungkin ini saya suruh los dulu. Los beberapa yang sudah siap ya kita tahan. Yang mana yang kita besar kita gitu los. Cuman Pak Agus bilang, ya kita mau rame-ramein deh, biar kita kumpul-kumpul kalau bisa pada dan rapiin, ya dibantu rapiin lah. Ya. Dia bilang enggak apa-apa ya, kadang-kadang ya enggak apa-apa, biar makanya ajangnya kita kumpul nanti di pameran kan di sana kita juga ketemu teman-teman. Mungkin ada yang punya pengalaman masalah Hokianti. Bisa sharing-sharing Mas Dedang. Kita sharing. Nah, itu yang poin yang kita harapkan di pameran itu ngumpul-ngumpul teman berbagi ilmu. Silaturahmi ya. Yang punya pengalaman masing-masing. Baik, begitu Sultan ya. Dan ini juga ada satu nih Mas Dedang. Saya melihat dari ini sebetulnya bisa diperhatikan. Kalau kita lihat dari sini, dari cabang yang ini Sultan, ini asnya naik ke sini ya. Jadi kesannya ada dimensi di sini, di ruang dimensi di sini. Sedangkan yang ini saya lihat belum ada. Biasa aja. Biasa aja. Ini cara mengakalinya bagaimana Mas Dedang? Apakah nunggu yang kecil ini? Tentu ada ngisi di atasnya. Nah, Artinya gini, kenapa saya melakukan seperti ini? Kita potong aja atas ini, buat Ya. datar gitu. Ya, bisa saja kan? bisa saja. Ini kita potong, datar buat kayak gini aja, sama aja kan? Tentu kita harus perhatikan cabang awal dari mana. Cabang awal kan dari sini ya, nah. Iya. Tentu porsinya cabang ini kita harus sesuaikan. Porsi cabang, kalau sudah cabang atau batang sama besar dengan lanjutan pohon, ini berarti bukan cabang. Batang ya. Ini adalah batang yang tentunya sedikit kita akan membentuk di mahkota semi. Semi ya. Itu. Kedua, lebih kepada mempertegas arah gerak. Nah, pohon tentu dilihat ini. Kalau dia lari ke sini, nah tentunya untuk biar jelas arah gerak pohon karena ada cabang di sini yang memberatkan ke sini, tentu mahkota kita alihkan ke sini. Jadi terkesan jelas arah pohon ini kemana. Lemparannya kalau saya mungkin ya. Kiri kah, kanan kah? Nah, seperti itu. Yang tentu tadi mungkin sebelumnya sayang sekali kayak di sini ini masih panjang ini. Maaf sedikit mungkin kamera bisa lihat. Oh iya, ini potongannya. Nah di sini potongan ini sama, ini sampai sini, ini sini. Ini pohon ini mau larinya kemana sih? Kayak gitu. Nah, saya berpikir tadi kan sebelum saya garap ini
Mungkin saja Pak Agus atau penggarap sebelumnya melihat arah gerak pohon ini ke sini, dia mau berusaha melarikan ke sana. Tapi dia lupa ada cabang ini yang lebih besar, yang paling awal tumbuh. Istilahnya tangan pertamanya sudah. Iya, berbeda tangan ya. pertamanya. Seperti itu. Begitu ya. Semoga kalian paham dan penjelasannya, Semeton. Tentunya makanya agak sedikit kita doyongkan ke ini kanan ya. Iya. Nah, dong kanan. Larikan ke cabang pertamanya Mas Dedeng ya. Oke, begitu Semeton. Mantap, mantap. Ya, sudah terjawab ya tadi nih tentang tangan-tangannya ini. Semeton. Nah, ini pun tadi datar nih, semua ke sini, cabang-cabang ini sini. Kan ini mulai saya pakai kawat besar ini sedikit mengarahkan supaya komposisi cabang tuh pas. Ya. Bukan datar, tadi kan datar nih, ini susun ini ke atas susun sama, makanya kenapa ada kawat besarnya, ini karena untuk mengarahkan, untuk mengkomposisikan cabang itu pada posisinya. Yang tentunya kita menghindari kesejajarannya. Tentu saja ini kan tidak bisa dibohongi karena sudah dari awal, tapi paling tidak sudah kita mulai arahkan keluar. Ada goyangan ya. Iya. Itu Semeton. Baik, di sini mungkin agak kosong ya. Ya, Tentu saja nanti kita- mungkin ini dibesarkan lagi Mas Dedeng ya. Dan dibesarkan lagi ranting, nah, ini ada naik kita nanti di sini gitu ngisi kan, biar tidak terlalu kosong. Tuh. Ya tentunya PR-nya Pak Agus nanti di sini ya ngisi. Yang belakangnya. Mantap ya. Oke, mungkin ada yang ditambahkan Mas Agus dari penjelasan Mas Dedeng tadi? Ya cukup bagi saya. Cukup Mas Agus ya. Ya cukup. Ada ditambahkan lagi Mas Dedeng? Sip, Cukup ya. kayaknya ya itu aja. Kita kawat lagi sedikit nih Sultan. Saya Ambil saya jalan kita selesaikan ini ya. oke. Baik Sultan. Kita lanjut dulu ya. Semoga kalian bisa terinspirasi dan dapat ilmu dari apa yang kita lakukan di sini Sultan. Jangan pantang menyerah dalam berbonsai, tetap semangat, terus belajar Sultan. Karena bonsai itu membuat kita terus berpikir dan bergerak Mas Dedeng ya. Kalau kita mau mencapai target Sultan. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya jika ada usul saran kalian Semeton. Salam bonsai Indonesia, salam Padegirang, mantap.